Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ekonomi Pesat SMA Plus PGRI Cibinong. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai equilibrium, keseimbangan pasar. Nah, selanjutnya, apa itu keseimbangan pasar atau equilibrium? Adalah terbentuknya suatu harga keseimbangan. Harga keseimbangan itu harga di mana konsumen atau produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi barang atau jasa yang dijual atau dikonsumsi. Nah, kita bisa menyebut harga keseimbangan ini hanya jika permintaan dan penawaran itu ada pada titik yang sama, tidak lebih dan tidak kurang. Jadi artinya permintaan sama dengan penawaran. Nah, jika kita rumuskan seperti ini, permintaan ini sama dengan penawaran, demand sama dengan supply, atau dengan simbol QD sama dengan QS. Ini sama dengan QE, quantity equilibrium. Kalau PD sama dengan PS, ini sama dengan harga keseimbangan. QD sama dengan QS, ini jumlah keseimbangan, quantity equilibrium, price equilibrium. Nah, berikutnya ini contoh untuk menentukan berapa sih harga di sini, harga keseimbangannya. Nah, kita lihat nih, permintaan ada 4.000, 3.600, 2.800, 2.000, 1.200, 400. Penawaran ada sekian ini. Nah, kita lihat di mana sih yang antara permintaan dan penawaran sama. Ternyata kalau lihat di sini, permintaan 2.000, penawaran 2.000 itu terjadi pada tingkat harga 600. Berarti keseimbangan harganya adalah pada harga 600 dan jumlah 2.000. Nah, ini titik keseimbangan di sini nih. Antara permintaan dengan penawaran sama jumlahnya ya. Oke. Nah, untuk menentukan kurva penawaran dan permintaan. Oke. Garis yang bergerak dari kiri atas ke kanan bawah ini adalah kurva demand, kurva permintaan ya. Sementara kurva yang bergerak dari kiri bawah ke kanan atas ini adalah kurva supply atau penawaran. Nah, kita tarik pertemuan titik ini, kita tarik garis ya dari sini PE. Ini harga PE itu price equilibrium ya. Kemudian ditarik titiknya ke sini ke QE, quantity equilibrium. Nah, ini adalah titik keseimbangan di sini. Ini harga keseimbangan ya. Jadi harga yang diminta sama dengan harga yang dibeli, atau jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang dibeli. Kita contohkan di sini. Nah, ini misalnya pada jumlah barang 160 pada tingkat harga 16.000. Nah, ini sama ya. Pada harga 16.000 jumlah barang yang diminta dengan jumlah barang yang dijual ini sebanyak 160. Ini untuk permintaan dan penjualan terhadap bakso, ini contoh saja. Nah, untuk mencapai sebuah keseimbangan pasar, pemerintah mengintervensi dengan beberapa kebijakan agar keseimbangan pasar selalu terjaga. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan menetapkan harga terendah atau price floor ya. Harga terendah ini maksudnya penjual akan memanfaatkan situasi dengan menawarkan lebih banyak karena harganya murah ya. Sehingga dalam hal ini akan terjadi kelebihan penawaran atau excess supply. Nah, kalau ada kelebihan begini, nanti pemerintah akan membeli kelebihannya, kemudian disimpan dan akan dijual kembali ketika terjadi kelebihan permintaan. Kita lihat kurvanya. Kurva kelebihan penawaran karena adanya penetapan harga minimal ya. Ini awalnya gini. Ini awalnya terjadi harga sangat rendah di PE, harga sangat rendah nih dengan di sini ya. Ini PE. Nah, untuk melindungi produsen karena harganya terlalu rendah gitu ya, maka pemerintah menetapkan kebijakan harga minimal. Jadi tidak boleh harganya terlalu rendah di sini. Pemerintah membatasi nih, minimal harga di sini. Tidak boleh rendah begini, ya. Ini kan artinya harga dinaikkan. Nah, ketika harga dinaikkan, maka jumlah barang yang diminta kan akan sedikit, akan turun. Ya, karena harganya ini jumlah permintaannya nih turun. Di sini ya. Oke. Karena harga naik, permintaan akan turun. Kalau harga naik, penawaran akan naik gitu ya. Sehingga di sini terjadi surplus penawaran, kelebihan penawaran di sini nih. Kelebihan penawaran di sini batasnya ya.
Jadi QD-nya sedikit, QS-nya malah tinggi di sini nih, batas ini. Nah, kelebihan penawaran ini nanti kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah dengan cara pemerintah membeli nih kelebihan penawaran ini. Jadi barang yang diproduksi berlebihan tidak dibeli oleh masyarakat, akan dibeli oleh pemerintah. Nanti pemerintah menyimpan nih barang yang dibelinya, yang kemudian akan dijual ketika suatu saat misalnya terjadi kelebihan permintaan. Ini namanya surplus penawaran di sini ya. Karena adanya kebijakan untuk minimal harga ya. Batas minimal harga. Selanjutnya harga tertinggi atau harga maksimum. Nah, di sini kebijakan ini nantinya akan menghasilkan kelebihan permintaan. Nah, maksudnya di sini kan kebijakannya tidak boleh harga melebihi gitu ya. Artinya harganya kan jadi rendah. Nah, kalau harga rendah itu nanti permintaannya akan jadi banyak. Ya. Kalau permintaan banyak, nah akibatnya terjadi kekurangan pasokan barang atau kelangkaan, shortage ya. Nah, cara yang paling mudah untuk menangani hal ini adalah dengan menjaga ketersediaan dan mengimpor barang atau mendorong peningkatan produksi. Atau dengan cara yang tadi, yang saat terjadi kelebihan penawaran, pemerintah kan membeli ya, pemerintah membeli. Nah, sekarang saat terjadi harga maksimum, gini penetapan harga maksimum, sekarang peran pemerintah adalah menjual barang yang disimpan tadi, ya, supaya tidak terjadi kelebihan permintaan, supaya terjadi keseimbangan. Kita lihat kurvanya. Awalnya harga di sini nih, ya, harganya tinggi. Kemudian pemerintah mengambil kebijakan tidak boleh harga setinggi ini, ya, dibatasi harga maksimal segini saja, gitu misalnya ya. Kan artinya ini harganya diturunkan. Ketika harga diturunkan, maka permintaan jadi naik nih, kide ini, demandnya jadi naik di sini. Ya, harganya jadi naik. Ya. Ketika harga naik, permintaannya naik. Ya. Ini kan akibat dari harga yang turun, karena harganya turun maka permintaan akan naik. Sehingga penawarannya, nih jumlah barang yang ditawarkan karena permintaannya banyak tidak cukup. Sehingga terjadi ini shortage ya. Penawarannya kurang, permintaannya tinggi nih. Ya, ini terjadi kekurangan. Ya. Permintaannya yang tinggi sehingga terjadi kekurangan supply. Nah, pada tahap ini yang dilakukan pemerintah adalah menjual barang yang tadi disimpan supaya tidak terjadi kelebihan permintaan. Gitu. Ini kan artinya kelebihan permintaan. Kalau kelebihan permintaan artinya kekurangan penawaran. Ini kelebihan permintaan, ya. Itu peran pemerintahnya ya. Nah, demikian untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.